Bismillahirrahmanirrahim. Wa haruma dan haram aidon pula bai'u nahwi inabin, oleh menjual seumpama anggur, miman ing atase wong, min bimana ala ulima yang diketahui, audhunna atau diduga, anahu oleh bahwasanya kelakuan atau bahwasa siman, yattakhiduhu muskiron, yattakhiduhu yaitu mengambil atau menjadikan si eman, hu akan inab, muskiron akan barang yang memabukkan, lisyurbi untuk minuman, wal amrodi inatof, wa harumalan haram bai'u nahwil amrodi, dan haram menjual bocah cilik kang parak balik, di anak kecil yang mendekati balik namanya amrod, miman saking wong, miman dari seorang, urifa ang den kinauruhi siman, yang diketahui siman, bil fujuri dengan perbuatan lacut, bihi dengan amrod, wadaiki lil muharasyati dan haram menjual ayam jago, lil muharasyati untuk diadu, wal kibasi dan embe atau kambing, lil munatohati untuk diadu, wal hariri dan haram menjual sutra, asalnya waharuma bai'u nahwil hariri, lirojulin bagi laki-laki, yalbasuhu yang memakai rojul hu akan harir, wakada dan seperti yang demikian itu haram, wakada lan iku kaya mengkono-mengkono haram, bai'u nahwil miski utawi dol tuku umpamane minyak misik, bai'u nahwil miski bermula menjual seumpamanya minyak misik, likafirin bagi orang kafir, yastari yang membeli kafir, litau'i bisonami bagi atau untuk mewangikan berhala, wal hayawani dan haram menjual hayawan, likafirin bagi wong kafir, ulima yang diketahui, annahu oleh bahwasanya kafir, yakuluhu yaitu memakan kafir, hu akan hayawan, bila zabhin dengan tanpa menyembelih, li'annal asoha karena sesungguhnya kaul yang soheh, annal kufaro yaitu sesungguhnya kafir-kafir, mukhatabuna yaitu diperintahkan kafir, kafirina, bi furu'i syari'ati dengan hukum-hukum syariat agama, kal muslimina seperti orang-orang muslim,
Indana menurut Imam Syafi'i. Khilafan li Abi Hanifata, khilafan halnya khilaf, berbeda, li Abi Hanifata bagi Imam Abu Hanifah radhiyallahu taala anhu, radhiya moga-moga memberikan keridhaan Allah subhanahu taala mahlur Allah anhu dari Abu Hanifah. Fala yajuzul i'anatu alaihima, fala yajuzu maka tidak boleh, maka ronang al i'anatu opo nulungan, al i'anatu oleh menolong, alaihima ing atase karone tatyibis sonami wal hayawani, alaihima atas keduanya, tatyibis sonam wa uklil hayawan bila dzabhi. Wa nahwu dzalika min kulli tasarrufin yufdi ila ma'siyatin yaqinan aw dhannan. Wa nahwu dzalika ini baca rofa, ataf dari wakada bai'u dari sebelumnya, lafaz sebelumnya. Wa nahwu dzalika dan sumpama yang demikian itu madkur. Madkur itu yang sudah kita sebutkan tadi. Ya, madkur itu tatibus sonam, bai'ud daiki tadi. Kemudian kibas, menjual kambing. Mingkul litasarrufin dari tiap-tiap muamalah atau tasarruf, yufdi yang meluluskan, ya tasarruf ila maksiatin kepada maksiat, yakinan tingkah halnya yakin, aldhonan atau dhon menduga. Wa ma'adzalika dan serta yang demikian itu haram, yasihu sah al-bai'u oleh menjual beli, sah yasihu sah al-bai'u oleh jual beli, wa yukrohu dan dimakruhkan bai'u ma dzukira, bai'u ma oleh menjual sesuatu, dzukira yang disebut ma, miman saking uwong, miman dari seseorang, tuhima yang disangka buruk atau yang diduga, minhu dari siman, dzalika oleh yang demikian, yufdi ila maksiatin. Wa bai'us silahi dan menjual silah itu senjata, linahwi bugotin bagi sumpamane garong atau rampok, wakito itorikin dan begal atau penodong di jalan, begal, wa muamalatun dan makruh muamalah man ing uwong, man akan seorang biadihi, yaitu tetap di tangan si man, halalun wa haramun bermula halal dan haram. Wa in golabal haramul halala, wa in golaba dan sekalipun mengalahkan al haramu oleh haram, al halala akan yang halal. Naam nggih yukrohu. In ulima tahrimu ma'ukida bihi haruma wa batola. In ulima jikalau diketahui tahrimu ma oleh haramnya sesuatu, ukida yang diakadkan bihi dengan ma, haruma maka haram akad, wa batola dan batal akad. Nah selanjutnya
hukum bagaimana kita menjual barang-barang yang kita dagangi, ya, kemudian menjualnya kepada orang yang kita yakinkan atau yang kita duga orang itu digunakannya untuk perkara yang negatif. Seperti Kang Zaid umpama jual anggur, anggur ya. Anggur, bukan anggur ote orang tua atau anggur kolesom. Anggur biasa, anggur buah. Ya, jual buahan anggur, kemudian datanglah Kang Bakar. Kang Bakar ini membeli anggur tersebut. Tetapi Kang Zaid meyakinkan bahwa Kang Bakar ini beli anggur tujuannya untuk dibuatkan hal-hal atau barang-barang yang memabukkan untuk diminum. Bahwa Kang Bakar beli anggur di Kang Zaid, tujuan Kang Bakar beli anggur teh untuk dijadikan alat-alat minuman yang memabukkan. Nah, maka hukum Kang Zaid menjual anggur kepada Kang Bakar tadi hukumnya haram. Wah haruma dan haram aidon pula bai'unahu inabin. Kang Zaid menjual anggur miman kepada Kang Bakar. Mulima, Kang Zaid itu meyakinkan bahwa Kang Bakar teh membeli anggur itu untuk dijadikan minuman keras. Auduna atau dugaan Kang Zaid, wah kayaknya Kang Bakar ini beli anggur untuk dijadikan muskir, barang yang memabukkan ini untuk diminum. Nah, maka hukum menjual Kang Zaid anggur ke Kang Bakar hukumnya haram. Wal amrod wa harumalan haram bai'ul amrodi. Umpama Kang Zaid punya budak namanya Khalid kecil, ya, parak baleg gitu, mendekati baleg. Itu umpama baleg umur 15 tahun, berarti kalau mendekati baleg umur 13 tahunan. Ya, umur 13 atau 12 tahun. Kemudian dijual oleh Kang Zaid, punya budak masih kecil dijual oleh Kang Zaid kepada Kang Bakar. Tetapi Kang Zaid meyakinkan atau menduga Kang Bakar ini kalau seandainya budak Kang Zaid yang bernama Khalid tadi dijual ke Kang Bakar, ini Kang Zaid meyakinkan Bakar untuk dibuat hal-hal yang negatif. Umpama mau disodomi, Kang Khalid. Itu kan. Karena yang namanya amrod itu kan bocah parak baleg ya, bocah yang anak kecil yang mendekati baleg. Itu. Nah, ini hukumnya haram. Ya, Kang Zaid menjual budak yang masih kecil tadi yang bernama Khalid, umur sekitar 12-13 tahun, dijual ke Kang Bakar yang Kang Zaid meyakinkan atau menduga, ulima audunna, meyakinkan atau menduga bahwa Kang Bakar untuk membeli Kang Khalid tadi untuk disodomi, itu hukumnya haram menjualnya, nggak boleh. Biman urifa bil fujuri bih. Kang Bakar teh diketahui itu untuk perbuatan yang tidak baik. Nah, kemudian umpama Kang Zaid memelihara ayam jago, kemudian ayam Bangkok, ya kan? Ternak Bangkok, ya, jago. Bagi Bangkok biru mah kan, yang telurnya biru itu Ki punya. Nah, Kang Zaid ternak ayam, ya. Ayamnya khusus ayam aduan ya, jalurnya panjang-panjang sampai ngengser sampai ke tanah. Nah, kemudian Kang Zaid jagonya itu dijual ke Kang Bakar. Kemudian Kang Zaid meyakinkan dan Kang Zaid menduga
Kang Zaid meyakinkan atau menduga bahwa Kang Bakar membeli ayam jago di Kang Zaid tadi tujuannya untuk diaduk. Maka hukum penjualan ayam jago kepada Kang Bakar tadi hukumnya haram. Wa harumalan haram bai'ud daiki lil muharasyati. Haram menjual ayam jago untuk diaduk. Haram hukumnya. Boleh itu. Ayam diadu nanti di akhirat diadu. Boleh ya? Ini haram itu. Yang melihatnya sama, yang membawa ayamnya sama itu. Seperti orang mabuk ya, yang bawa minumannya, yang belinya, yang jualnya, ya, yang mengkonsumsinya, kemudian yang mengantarnya meskipun dia nggak mabuk, tapi nganter orang mau beli minuman keras, maka hukumnya haram. Dan yang nambahinnya, pen mabuk ini tambahin apa 10.000, nah, tapi gue nggak mabuk ya, iya udah kasih 10.000, tetap hukumnya haram hukum. Tapi kalau kita menjual ayam jago kepada orang yang tidak kita yakinkan untuk diadu, atau tidak ada dugaan untuk apa, umpama Kang Bakar orangnya soleh, kayaknya jauh kalau buat dia sampai ngadu ayam kan, maka hukumnya tidak haram. Itu haram itu ya, kalau Kang Zaid menjual ayam jago kepada orang yang tidak diyakinkan dan tidak diduga untuk diadu, maka tidak haram. Wal kibasi, dan haram menjual kambing untuk diadu, sama hukumnya haram. Kambing yang itu kambing Garut itu. Pokoknya kambing apapun yang kalau dijual kepada orang yang diyakinkan orang itu untuk diadu, maka hukumnya haram. Atau kita tidak yakin, cuma menduga. Ada dugaan, ada zon itu 75%. Ya. Dugaan kita hingga 75% bahwa Kang Bakar itu kayaknya buat diadu, maka hukum menjualnya haram. Nggak boleh. Wal hariri lirojulin yalbasu, juga hukumnya haram menjual sutra kepada laki-laki ya, yang untuk dipakai. Umpama Kang Zaid menjual sutra kepada Kang Bakar yang diyakinkan dan diduga Kang Bakar itu untuk dipakai, dia membeli sutra tadi, beli kain sutra umpama untuk dipakai Kang Bakar, hukumnya haram karena laki-laki haram memakai sutra. Wakada, dan seperti yang demikian haram bai'u nahwil miski likafirin yashtari litawyi bisonami wal hayawani likafirin ulima anahu yakulu bila dzabhin. Nah, hukumnya haram juga sama ketika kita menjual minyak wanginya kepada orang kafir itu, dan kemudian kita meyakinkan atau menduga bahwa si kafir itu pada saat membeli minyak misik tadi tujuannya litawyi bisonami, untuk mewangikan berhalanya itu. Tapi kalau seandainya kita dagang minyak wangi kemudian yang membelinya orang Cina, tetapi kita tidak meyakinkan dan tidak menduga si Cina tadi, si kafir umpama, tidak gitu kan, tidak ada dugaan untuk mewangikan berhala, maka itu hukumnya tidak haram. Kalau tidak meyakinkan. Tetapi kalau kita meyakinkan bahwa si kafir tadi, si non muslim tadi membeli minyak untuk mewangikan berhala, maka hukumnya haram. Paham gak ini? Wal hayawani likafirin ulima annahu yakuluhu bila dzabhin, dan Kang Zaid umpama menjual hewan ayam umpama, menjualnya likafirin kepada non muslim,
Yang si non muslim tadi ulima anahu yakulu bila dab'in. Umpama kepada si Cengwat umpama menjualnya Kang Zaid. Kita tahu, Kang Zaid tahu, meyakinkan atau menduga bahwa si non muslim tadi ketika dia membeli hewan, pada saat dia mau makan hewan tadi disembelih, memakannya bila dab'in, dengan tanpa disembelih secara hukum syara, maka hukumnya haram. Kenapa? Karena li'annal asoha annal kufaro mukhotobuna bi furu'i syari'ati kal muslimina indana. Kenapa pada saat kita meyakinkan atau menduga si kafir tadi pada saat membeli hewan kepada Kang Zaid, dan kemudian Kang Zaidnya meyakinkan bahwa si kafir tadi pada saat dia membeli ayam, itu ayamnya ketika hendak dimakan dipotongnya tanpa sembelihan secara hukum. Kenapa? Karena li'anal asoha, karena menurut kaul yang soheh, annal kufaro mukhotobuna bi furu'i syari'ati kal muslimin. Karena orang-orang kafir juga mukhotobuna bi furu'i syari'ati. Orang-orang kafir itu kan dia juga dituntut, diperintah dengan hukum-hukum syara. Kal muslimina, sama seperti orang-orang muslim. Ketika si kafir tadi hendak mau memakan makanan yang bernyawa atau hewan-hewan makul yang boleh dimakan, maka ketika hendak dimakan dia harus dipotong dulu, disembelih dulu secara hukum. Gitu kan? Harus terputus mari dan hulkumnya. Atau sunnahnya wadajain, 2 urat yang di depan. Mari dan hulkumnya terpotong, kemudian memotong juga persyaratan hewannya masih ada hayatul mustaqirrah, itu dalam madhab Syafi'i. Maka menurut Imam Syafi'i, menurut madhab Syafi'i, bahwa kafir juga mukhotobuna bi furu'i syari'ah. Kafir juga diperintah, gitu kan, dituntut untuk melakukan hukum-hukum syara. Maka menurut mazhab Syafi'i, yaitu kalau kita menjual ayam yang menjualnya kepada orang kafir, kemudian kita menduga, kemudian kita selain menduga meyakini bahwa si kafir tadi, gitu, ketika dia beli ayam ke kita meyakinkan dia enggak pernah disembelih nih secara hukum, enggak dipotong lagi secara hukum, maka hukum menjual ke kafir tadi hukumnya haram. Karena kafir juga itu diperintah dengan melakukan hukum-hukum syara. Kal muslimina, seperti muslim. Indana menurut madhab Syafi'i. Khilafan li Abi Hanifah, khilafan halnya berbeda li Abi Hanifah bagi Imam Abu Hanifah. Menurut madhab Hanafi radhiyallahu ta'ala anhu berbeda. Jadi kafir itu tidak diperintah hukum-hukum syara. Karena dia mah menurut madhab Hanafi ya pasti ke neraka. Mau disembelih ke, mau kagak ke, tetap dia mah hukumnya ke neraka ujung-ujung. Maka dia mah nggak diperintah hukum syara seperti orang-orang muslim, kata menurut madhab Hanafi. Fala yajuzu al-i'anatu 'alaihima, fala yajuzu, maka tidak boleh al-i'anatu oleh menolong 'alaihima atas tatibus sonam wal hayawan bila dabhin. Nah, maka hukumnya tidak boleh kita menolong dalam hal jual beli nih ya. Ketika si kafir membutuhkan minyak tadi, kemudian kita tahu bahwa tujuan dia membeli minyak untuk mewangikan berhala, maka hukumnya fala yajul i'anatu, itu tidak boleh kita menolong sesama kafir, bahkan hukumnya haram kalau tujuan yaitu kita menjual minyak wangi ke si kafir tadi, kemudian si kafirnya untuk mewangikan berhala, atau menjual hayawan kepada kafir yang kita tahu, kita yakinkan atau kita duga bahwa si kafir tadi, kalau seandainya kita jual ayam ke si kafir tadi, si kafir kalau mau makan itu tanpa bila dabhin, dengan tanpa dipotong lagi secara hukum syara, maka ini hukumnya haram kita menjual si kafir menurut madhab Syafi'i. Wa nahwu dzalika min kulli tasarrufin yufdi ila maksiatin. Pokoknya apapun ya
apapun dari setiap tasarruf atau muamalah yang dapat menimbulkan maksiat, ya, yakinan baik secara keyakinan kita audzonan atau hanya 75%, maka hukumnya itu haram. I'anatu alal ma'asi, ya, saling menolong atas maksiat itu hukumnya haram. Wa ma'adzalika yasil bai'u wa ma'adzalika, dan serta yang namanya haram, yasihul bai'u, sah al bai'u oleh jual beli. Tetapi jual belinya sah. Tadi Kang Zaid menjual ayam ke Kang Bakar. Kang Bakar ayamnya buat diadu. Jual belinya sah, tetapi haram. Kalau mencukupi syarat maka hukumnya sah. Wa yukrahu bai'u ma dzukira miman tuhima minhu dzalik, kata tawahama boleh. Nah, bagaimana kalau seandainya Kang Zaid menjual ayam, menjual kambing yang tadi, atau menjual anggur, ya, menjual minyak misik atau minyak-minyak yang lain, minyak-minyak wangi. Kemudian Kang Zaid tidak meyakinkan dan tidak menduga kepada Kang Bakar tadi. Tadi hukum yang pertama, Kang Zaid itu menduga dan meyakinkan. Yang pertama, Kang Zaid menjual ayam kepada Kang Bakar. Kang Zaid meyakinkan bahwa Kang Bakar itu ayamnya untuk diadu. Ketika dijual ke Kang Bakar mah membelinya untuk ayamnya untuk diadu, maka hukumnya haram. Atau Kang Zaid tidak meyakinkan. Tidak meyakinkan tegasnya Kang Zaid ini menduga 75% bahwa Kang Bakar itu membeli ayam ke Kang Zaid tujuannya untuk diadu. Baru dugaan itu juga haram. Nah, kalau sekarang waham. Kalau waham itu 25%. 25%. Maka wa yukrahu bai'u ma dzukira miman tawahhama minhu atau hima minhu dzalika. Jadi hukumnya makruh bai'u ma dzukira, menjual sesuatu yang telah disebut. Mana? Menjual ayam untuk diadu tetapi waham, nggak ada keyakinan dan tidak ada dugaan yang kuat 75% bahwa Kang Bakar ketika membeli ayam ini untuk diadu, nggak ada dugaan yang kuat dan tidak ada keyakinan, maka hukumnya makruh. Wa yukrahu bai'u ma dzukira miman tawahhama minhu dzalika. Kemudian makruh juga hukumnya wa bai'us silahi linahwi bughatin wa qita'i tariqin. Kang Zaid menjual pisau, golok dan lain sebagainya. Menjualnya kepada Kang Bakar. Yang Kang Bakar itu tidak diyakinkan dan tidak diduga kuat untuk membegal, ya, atau untuk membunuh. Maka hukumnya makruh. Ini waham, ya, 25%. Tetapi kalau Kang Zaid menjual golok, menjual pisau dan semacamnya, ya, menjual alat-alat perang, menjual senjata, tembakan dan lain sebagainya, menjual kepada Kang Bakar, dan Kang Bakar diyakini oleh Kang Zaid, Kang Bakar membeli alat-alat perang tadi tujuannya untuk membunuh, untuk membegal, maka hukumnya haram menjual alat-alat perang kepada Kang Bakar yang Kang Bakar tadi diyakini oleh Kang Zaid, ya, diyakini yakinan audzonan atau diduga kuat 75% untuk membunuh, maka hukum menjual senjata tadi haram. Tetapi ketika Kang Zaid tidak meyakini dan tidak menduga kuat, Kang Bakar membeli senjata tidak untuk begal, tidak untuk perang dan semacamnya, maka hukumnya makruh. Kalau Kang Bakar hanya diduga 25%, ya, bai'u ma dzukira miman tawahhama atau tuhima minhu dzalika wa bai'u silahi, sama hukumnya menjual senjata makruh. Wa yukrahu bai'u silahi nahwi bughatin wa qita'i tariqin. Dan makruh juga wa muamalatu man biyadihi halalun wa haramun. Kang Zaid umpama hartanya 100%.
60%-nya halal, gitu. 60% halal, 40%-nya haram. Gitu. Itu hukumnya makruh. Hukum makruh. Makruh bermuamalah, ya, transaksi atau bersosialisasi man kepada Kang Bakar, Kang Zaid. Kang Zaid bersosialisasi atau bermuamalah atau bertransaksi man kepada Kang Bakar biadihi, yang yaitu tetap di tangan Kang Bakar teh atau milik Kang Bakar teh halalun wa haramun. Bermula ada barang yang halal dan haram tercampur. Umpama barang halalnya 60%, barang haramnya 40%. Wa in golabal haramul halala. Bagaimana Kiai kalau Kang Zaid ini keharamannya itu dapat mengalahkan yang halal? Wa in golabal haramu al halal. Sekalipun golaba mengalahkan al haramu oleh haram, al halala akan yang halal, itu tetap hukumnya makruh meskipun yang menang adalah yang haram. Karena apabila idza jama'al halal wal haram gulibal haram. Apabila berkumpul antara halal dan haram, maka yang dimenangkan oleh yang haram. Gitu. Naam, benar yukrahu, makruh. Tetapi in ulima tahrimu ma uqida bihi, in ulima jikalau diketahui tahrimu ma oleh haramnya sesuatu uqida yang diakadkan bihi dengan ma haruma wa batola. Ia makruh kalau seandainya Kang Zaid bertransaksi, ya, bertransaksi kepada Kang Bakar, yang Kang Bakar tadi, yaitu hartanya tercampur antara halal dan haram, maka hukumnya makruh. Itu pun kalau tidak diketahui barang yang diakadkannya itu adalah jelas-jelas barang yang haram. Tapi kalau seandainya Kang Zaid dengan Kang Bakar bertransaksi barang yang haram, seperti Kang Zaid bertransaksi sabu, umpama barang-barang yang memabukkan, ya, maka hukumnya haram, bahkan batal akad jual belinya. Walima tahrima uqida bihi, harum maka haram, wa batal dan batal akad. Batal itu akad. Paham gak sih? Ya, paham. Bila kowe paham. Nah, segini dulu. Wallahu a'lam.